Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran yang membahas tentang pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan Japanese. Dalam video kita kali ini kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan yang sudah kita lakukan di praktikum 8 minggu yang lalu, yaitu dengan menggunakan koneksi database dengan membuat metode simpan untuk tombol simpan. Jadi kali ini kita akan membuat JTable. JTable itu adalah fasilitas yang ada di swing control yang fungsinya untuk menampilkan data yang ada di dalam database kita atau yang ada di dalam tabel kita. Baik, kita mulai saja ya. Jadi dari swing control ini saya cari JTable. Ini ada table. Kemudian langsung aja kita tarik masuk. Ini saya sudah atur, saya letakkan di bagian bawah. Kemudian JTable ini tidak perlu sebesar ini, kita perlu perkecil aja. Seperti ini. Ya, ini modelnya seperti ini. Saya susun kembali posisinya. Oke, seperti ini modelnya. Atau bisa juga kita letakkan di bagian bawah. Kalau kita meletakkan. Ini saya perkecil aja dulu. Ya. Nah, sekarang kita sudah punya table seperti ini. Selanjutnya adalah kita mengganti variabel name dari tabel kita ini. Kali ini saya kasih dia nama dengan nama TBL kasir sesuai dengan nama form yang kita buat, yaitu kasir. Jadi saya klik kanan di bagian tabelnya ini, kemudian saya pilih change variable name, lalu saya kasih TBL kasir. Oke. Nah, namanya sudah berubah nanti seperti ini, TBL kasir. Ya, kita bisa tes dulu, cek dulu, lihat dulu hasilnya apakah sudah rapi atau tidak. Ya, nah ini hasilnya sudah ini. Tadi sudah muncul datanya ya, karena ini saya sudah buat sebelumnya codingnya. Nah, ini saya mau pindahkan tombolnya di bawah supaya tidak saling tarik. Di tombol mulai saya letakkan di bawah. Kemudian tombol proses, tombol simpan, dan terakhir adalah tombol keluar. Ya, saya buat seperti ini. Oke, nah ini sudah jadi. Nah, setelah kita mengatur kembali seperti ini dan table ini sudah kita ganti change variable name-nya namanya TBL kasir. Tadi nama table nanti digunakan dalam kode kita, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita mengatur kelas untuk tabel kasir ini atau TBL kasir ini. Yang harus Anda lakukan yang pertama adalah Anda membuat paket dulu. Klik kanan di sini di nama projectnya, kemudian new, lalu pilih Java package. Nah, kita kasih nama paketnya misalnya table, karena saya sudah buat sebelumnya dan saya juga menggunakan nama paketnya adalah table, maka di sini file table already exist. Jadi kali ini saya kasih angka 1 aja ya, jadi table 1. Kemudian kita finish. Nah, ini sudah jadi table 1. Yang saya sudah buat sebelumnya yang ini, yang table. Oke, nah kemudian ada dua kelas yang akan kita buat di dalam table ini yang nanti akan kita impor masuk ke dalam form kita. Kelas yang pertama nanti adalah kelas untuk data
tabelnya. Kemudian kelas yang kedua adalah kelas untuk mengatur setting dari tabel ini, ya, termasuk pengaturan judul kolomnya. Kemudian kolomnya itu akan kita isi data dari field mana, itu diatur di dalam kelas yang kedua tadi, yaitu tabel datanya. Oke, saya mulai. Yang pertama saya klik kanan, new, kemudian kita pilih Java class. Saya beri nama kelasnya misalnya data kasir. Saya finish. Nah, ini sudah jadi. Tinggal kita sisipkan masuk ke dalam datanya di sini. Ya, kita sisipkan masuk datanya masuk ke dalam. Saya copy yang sudah jadi aja, nanti kita tinggal perbaiki. Oke, saya copy sedikit aja. Oke. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat dulu variabel. Variabel disesuaikan dengan jumlah variabelnya itu kita sesuaikan dengan yang ada di database kita atau yang ada di form kita. Seperti kemarin ada nama, ada kartu, kemudian ada jumlah, ada diskon dan total. Jadi untuk nama dan kartu, karena di database-nya atau di tabel bayarnya itu dia bertipe varchar, maka saya gunakan tipe variabelnya itu adalah string. Privat string, nama, kartu. Sedangkan untuk jumlah, diskon dan total itu saya kasih tipe data integer. Karena kemarin kan kita pakai tipe datanya adalah tipe data angka, yaitu double precision ya. Setelah kita membuat variabelnya, ada 5 variabel. Sebenarnya nama variabelnya tidak harus mengikuti nama field yang ada di dalam tabelnya ya. Bisa saja di sini A, B, kemudian di sini C, D, E. Cuman supaya memudahkan kita dalam mengingatnya, maka saya sesuaikan dengan nama field atau kita sesuaikan dengan variabel name yang ada di dalam formnya. Setelah itu saya buat konstruktor. Konstruktornya dikosongkan saja, tidak ada isinya. Nah, kemudian kita buatlah di sini untuk pemanggilan datanya. Jadi ada 2 fungsi untuk setiap variabel. Yang pertama adalah fungsi get dan fungsi setnya. Sini ada public string untuk nama yang pertama ya, public string. Kemudian fungsi get nama. Ini bebas saja kita membuatnya. Jadi untuk misalkan antara get dengan kata nama di sini saya pisahkan dengan huruf besar N, tetapi boleh juga sebetulnya huruf kecil. Lalu returnnya adalah ke variabel nama. Kemudian setelah itu kita buat setnya lagi, public void set nama. Parametersnya adalah masih parameter nama, tipenya adalah string. Lalu kita pakai nama sama dengan nama. Jadi variabel nama nanti isinya diambil dari parameter nama yang ada di atas. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya tinggal lanjutkan dengan yang lain, yaitu untuk kartu. Jadi public string, kemudian kita pakai get, variabelnya tadi adalah kartu, kurung. Nah, sekarang kita buat isinya yaitu return kartu. Setelah selesai getnya, kemudian kita bikin untuk setnya ya. Jadi public void set kartu dalam kurung, tipe data parametersnya adalah string, variabelnya adalah kartu. Parametersnya maksud saya kartu. Nah, kemudian isinya adalah this titik kartu sama dengan kartu. Oke, ini sudah 2 variabel, yaitu nama dengan kartu. Untuk setiap satu variabel selalu ada getnya dan ada setnya. Nah, sekarang saya selesaikan semua yang bertipe string. Sekarang saya masuk ke yang bertipe integer.
Jadi public, nah jangan pakai kata string ya, tapi pakai integer. Get-nya adalah get jumlah ya, get jumlah. Sekarang kemudian kita return ke variabel jumlah. Setelah itu tinggal diatur setnya. Berarti public void, kemudian kita atur set jumlah dalam kurung, kemudian tipenya, parameter tipenya adalah integer ya, ini parameternya jumlah. Nah sekarang kita return dulu, sudah di return di this titik jumlah sama dengan parameter jumlah. Ini buka kurungnya belum ada. Oke. Nah ini sudah untuk variabel jumlah, get-nya sudah ada, kemudian setnya juga sudah ada. Saya ingin copy saja ini biar cepat. Ya. Dan ini saya tinggal ganti, yang kedua adalah diskon. Yang berikutnya maksud saya, berarti di sini juga diskon. Lalu pengaturan setnya, berarti set diskon, parameternya saya samakan juga, yaitu diskon. Tipenya sama, tipe integer. Nah, diskon. Sini juga kita pakai parameternya adalah diskon. Oke, udah selesai. Yang terakhir adalah total ya, variabel total. Kemudian total, setnya juga sama, total, kemudian parametersnya adalah total. Kemudian di sini kita kasih tab. Nah ini sudah selesai semua. Kita atur set dengan get-nya untuk semua variabel tadi, yaitu nama, kartu, jumlah, diskon, dan total. Kalau selesai, kita buat lagi pengaturan tabelnya. Kita klik kanan, new, buat lagi Java class. Kita kasih nama tabel data kasir. Setelah itu kita finish. Nah ini sudah ada. Nanti itu langsung paketnya sudah ada langsung di atas. Nanti tinggal langsung kita atur di sini codingnya di dalam lagi. Saya copy aja ya codingnya dari tabel data kasir. Ya. Nah ini ada beberapa yang harus kita impor di dalam ininya, codingnya. Jadi saya hapus saja dulu karena saya copy ya. Oke. Nah ini saya sudah atur. Jadi yang saya impor yang pertama adalah Java util untuk array listnya, kemudian Java util juga untuk listnya. Ini boleh disatukan aja sebetulnya, bisa langsung impor Java titik bintang untuk dua ini. Kemudian untuk swing table-nya, untuk abstraknya kita pakai Java swing table, kemudian abstract table model. Nah sekarang kelasnya, nama kelasnya tadi kan hanya ini aja, public class table data kasir. Nanti kita extend ke kelas abstract table model yang ini. Setelah itu kita buat variabel private list table data kasir sesuai dengan kelas yang barusan kita buat. Kemudian list kita buat instansiasinya yaitu new list
array list, kemudian tabel, kemudian data kasir. Karena tadi kita bikin di sini paketnya adalah tabel 1, berarti harusnya di sini juga tabel 1. Sini juga adalah tabel 1. Tabel 1, kemudian data kasir. Tapi nanti kalau Anda sesuaikan dengan coding sesuai dengan yang ada di list di file PDF-nya, nanti di situ Anda mengikuti yang ini, yang table. Nah, kemudian yang pertama adalah ini override-nya, kemudian public integer get row count-nya, ya. Kita akan menghitung berapa jumlah baris dalam satu tabel di situ. Nanti return-nya kita sesuaikan aja dengan list size-nya. Jadi artinya sesuaikan dengan berapa jumlah datanya yang ada dalam tabel. Sehingga dia jumlah barisnya akan menyesuaikan sesuai dengan jumlah data. Kemudian untuk jumlah kolomnya di sini override berikutnya untuk public integer get column count-nya, berapa jumlah kolom dalam tabelnya nanti. Nanti di sini kita return 5 karena kita punya 5 kolom ya. Di kolom pertama adalah kolom nama, kemudian kolom jumlah, kolom kartu, diskon dengan total, berarti ada 5 kolom. Gitu. Lalu kita mengatur jumlah baris di row count-nya dengan jumlah kolom di kolom count-nya, maka tinggal kita atur pengaturan datanya untuk kolom yang pertama. Di sini indeksnya, kolom indeksnya dia menghitung dari 0 ya, sama dengan row indeksnya itu menghitung dari 0. Jadi kalau ada 5 kolom berarti kolom 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan kolom 4. Sama dengan baris, berarti row indeksnya itu adalah baris 0, baris 1, baris 2 dan seterusnya. Jadi public object untuk get value add-nya, parametersnya yang pertama adalah row index atau urutan barisnya, kemudian kolom indeksnya ini. Nah, sekarang tinggal di switch kolom index. Kalau case-nya, kalau kolomnya adalah 0, kolom indeks, maka return list get untuk row indeksnya diambil dari get nama. Jadi kolom pertama itu nanti kita pakai di get nama. Get nama ini yang ada di data table, data kasir tadi, di kelas data kasir. Lalu untuk kolom pertama, kolom 1 setelah kolom 0 tadi, itu adalah untuk jumlahnya. Jadi get jumlah, lalu get kartu, get diskon, dan get total. Jadi nama, jumlah, kartu, diskon, dan total. Jadi itu urutannya. Kemudian untuk selain dari ini, berarti defaultnya adalah return ke 0. Berarti dia akan kosongkan. Kemudian kita mengatur, ini pengaturan datanya ya, data di dalam kolomnya. Kemudian kita atur lagi untuk judulnya, judul yang akan tertulis di judul kolomnya. Jadi public string get column name-nya, parametersnya adalah kolom tipe integer. Nanti kita tinggal switch kolom. Jadi untuk kolom 0 kita kasih judulnya adalah nama. Untuk kolom 1 jumlah, kolom 2 berarti kartu, dan kolom ketiga diskon, kolom keempat total. Jadi ini sesuaikan dengan yang ini. Kalau misalnya Anda tukar, misalnya kartu dulu, baru jumlah di bawah, berarti tukar juga di sini. Kartu dulu, baru jumlah di bawah. Gitu. Tapi biasanya sih kita sesuaikan dengan urutan field-nya di dalam tabel. Kebetulan di dalam tabel bayar yang kita buat di MySQL kemarin urutannya seperti ini. Oke, setelah kita atur itu semua, source datanya dengan judul kolomnya, maka kita tinggal atur di sini. Jadi public void 8 untuk tabel 1 titik data kasir. Ini nama kelas yang pertama tadi kita buat, yang pengaturan get dan setnya. Kemudian kita bikin parameternya adalah parameter kasir. Nah, ini bebas juga, ini terserah kita mau pakai apa. Hanya A, B boleh, tapi nanti di sini list add-nya adalah A juga. Ini untuk penambahan data masuk ke dalam tabelnya nanti, ke dalam JTable-nya. Kemudian tinggal diketik ini where table row inserted untuk menyisipkan masuk ke dalam. Kemudian get row count-nya di baris keberapa, kemudian di kolom mana dia masukkan ya, diinsertkan. Nah, ini fungsi add-nya, menambah ke dalam tabel. Lalu kalau misalnya kita mau menghapus di dalam tabel nanti, jadi public void delete-nya integer i, kemudian integer baris,
list remove I sesuai dengan nilai dari I tadi. Lalu per tabel row delete-nya sama I, baris keberapa yang akan kita hapus. Nah, ini kalau sudah, ini sama tadi kita kasih tabel 1, juga tabel 1. Jadi tinggal diatur semuanya sama seperti ini untuk list get barisnya. Jadi public tabel 1 titik data kasir get-nya, kemudian parametersnya adalah baris dengan tipe data integer. Lalu kita return ke tabel 1 data kasir 1, tinggal di list masuk ke dalam tabelnya. Nah, ini dua kelas yang kita bikin, nanti bisa disesuaikan codingnya di dalam file PDF yang saya sudah letakkan juga di dalam aplikasi kita. Nah, kalau sudah selesai dibuat, maka nanti selanjutnya kita akan kembali ke dalam form kita yang sudah kita buat di sini. Nah, kemudian nanti tinggal kita impor masuk ke dalamnya. Tapi untuk video kita kali ini cukup sampai di sini dulu pembahasan kita, yaitu dengan membuat dua kelas untuk table kita yang akan kita impor masuk ke dalam form kita ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar dalam video ini, atau bisa juga kita tanyakan melalui grup diskusi kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.